I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Lazismu Jember, dimanapun Anda berada. Hari ini kami bersama dengan Pak Andaka, Ketua MLH Majelis Lingkungan Hidup Kabupaten Jember. Hari ini kami ingin berbagi bagaimana cara membuat bokasi dari kotoran ternak, khususnya di sini adalah kotoran kambing, domba. Nah, bagaimana proses pembuatannya dan bahan-bahannya seperti apa? Nanti kita ikuti bersama-sama dan kita akan tanyakan kepada beliau maksud dan tujuan kita berbagi proses pembuatan ini ke depan seperti apa. Mari kita ikuti bersama-sama. Ini Assalamualaikum Pak Andaka. Waalaikumsalam. Nah, ini dengan Sobat Lazismu. Alhamdulillah. Kita kan mau bikin ini Pak ya, bokasi Pak. Betul. Sebenarnya tujuannya ini apa Pak? Dari proses pembuatan ini, tindak lanjutnya dan segala macamnya Pak. Iya, jadi hari ini kita ingin mencoba menaikkan martabat dari limbah menjadi berkah. Kalau katanya ajunan Pak Gi itu, merubah limbah menjadi berkah dengan pendekatan mikrobiologis, yaitu gitu menggunakan probiotik. Probiotik ya. Probiotik ini bikinan sendiri Pak ya? Ya, ini dari berbagai literatur yang dibaca, juga mungkin Pak Gi juga menyarankan kalau bisa yang mandiri lah. Oke lah, kita gali dari alam. Lebih tepatnya mikroorganisme lokal. Plus beberapa yang kita sudah kenal di pasaran itu. Ini sebagai agensi hayati yang nanti diharapkan bisa membantu kita mentransformasi dari limbah menjadi berkah. Apa itu? Jadi limbahnya adalah kotoran kambing. Misalnya ini miliknya Pondok Domba ya, Lazismu ya. Iya, Pondok Domba banyak benar. Dilalahnya bukan kebetulan ini dilalah. Inilah dengan izin Allah saya sedikit punya pengalaman, maka ini monggo kita rubah ini limbah daripada dibuang mencemari lingkungan. Kita rubah bahan yang kita gunakan. Yang pertama adalah utamanya adalah kotoran. Bahan bakunya utama adalah kotoran hewan ya. Sebenarnya tidak harus kotoran kambing sebenarnya Pak ya? Iya bisa. Semuanya ya, ayam, sapi pun juga bisa. Boleh, silakan. Manusia pun andai kata nanti layak dan dinilai oke ya. Bisa juga ya. Etnis dan kultur mungkin ya. Bisa ya, kenapa tidak? Oke. Ada perubahan secara mikrobiologis itu bisa dilakukan untuk berbagai macam bahan. Yang kedua itu adalah bekatul. Salah satu kuncinya ya. Jadi selain mikrobia, bekatul sebagai makanan siap konsumsi bagi mikrobi yang akan berkembang biak nanti dan menggombongkar atau mendekomposisi ini adalah itu bahan yang kedua yang penting. Yang ketiga itu adalah sekam. Dilalai juga ini kita pakai sekam tadi kita ambil dari bekas alasnya ternak ayam. Wah, itu luar biasa itu. Jadi nutrisinya daripada sekam segar lebih baik yang itu Pak ya. Kemudian arang sekam ini nanti hasil pembakaran tidak sempurna dari sekam itu juga ikut memberikan kontribusi sumbangan pada satu pengaturan pH supaya relatif stabil, karena nanti akan bereaksi asam. Kalau ada yang ini sifatnya adalah basa, nanti akan ya mendekati kondisi yang kita harapkan lah. Selain itu menyumbang unsur mikro. Dan nanti juga kita tambahkan juga kencingnya kambing. Ini kalau salah sudah dikumpulkan kan? Iya Pak, ada beberapa di tong-tong itu ya, penyimpanan. Nanti juga dicampurkan juga Pak ya? Campurkan sini karena itu sumbangan dari nitrogen terutama. Karena nitrogen itu kalau kita campurkan dengan bahan-bahan untuk dekomposisi ini nanti akan mempercepat keseimbangan karbon nitrogen. Karena bahan-bahan seperti ini karbonnya terlalu gede, nitrogennya kurang, akan ditambah dengan kencing maka menjadi relatif dekat. Inilah yang akan membantu memacu untuk dekomposisi bisa lebih cepat. Yang kedua, kencing kambing itu kan makan tumbuhan, pucuk-pucuk itu kan hormonnya tinggi. Nah, insya Allah itu akan membantu menambahkan zat perangsang tumbuh untuk meningkatkan kualitas media tanam. Dan yang terakhir nanti yang ini bintangnya ini probiotik ini sudah ya, saya ya Pak Haji ini yang penyuh
inspirasi, enggak tahu dari langit dari mana dikumpulkan. Akhirnya ini campuran tidak hanya dekomposer, tetapi juga ada mikorizanya, jamur yang akan membantu untuk memperluas wilayah jelajahnya perakaran karena dia menginfeksi, rambutnya keluar juga. Gondrong itu bisa membantu meningkatkan daya tahan pada kekeringan, sekaligus mengeksplorasi media itu haranya bisa lebih banyak lah itu. Yang kedua bisa melindungi ancaman dari mikrobia patogen gitu. Dan juga ada di dalamnya itu adalah gengnya Trichoderma lah ini. Satu saudara lah itu berapa Trichoderma ini spesies lah umum gitu ya. Itu kita masukkan juga supaya nanti bersinergi dengan mikrobia yang ada itu sehingga tanaman bisa mendapatkan situasi yang sangat nyaman sehingga insya Allah kalau kita sebagai agen pemberi kondisi pada makhluk lain itu menjadi nyaman, itu tanaman akan memberikan balasan yang luar biasa lebih nyaman lagi kepada kita. Dan itulah fungsi barangkali ya, itu hanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu tidak hanya untuk orang-orang tapi juga alam itu kan mikrobia yang tidak tampak pun itu mendapat kesejahteraan dari makanan-makanan ini dan manfaatnya dia membongkar untuk kita, untuk tanaman. Balik lagi ke kita. Ya, namanya manusia ya di puncak konsumen itu ya. Berarti ini Pak sudah dicampur dulu, nanti prosesnya ini kan setelah bahan-bahannya tadi disebutkan oleh Pak Andaka. Ini langkah selanjutnya adalah langsung menyiramkan ini Pak. Oh iya. Probiotiknya. Ini kan sudah dihampar ya. Ya ini sobat ya. Lazismu ya. Ini kan memang tadi agar mempercepat dari proses ini, yang di bagian bawah itu adalah kotoran kambing, dombanya, terus dilapisi oleh dedak atau bekatul, ada sekam, dan di atasnya ini ada arang sekam. Tinggal langkah selanjutnya adalah Pak. Kita siram dengan penyiraman kencing dulu atau kencing dulu, kencing. Silakan. Oh iya, ini dulu. Ya, ini probiotiknya dulu Pak ya. Ya sudah. Nah, ini enggak apa-apa. Ratakan, diratakan dulu. Ini kapasitas berapa Pak? Mungkin Pak. Ini kira-kira sekitar 700 sampai 800 kg kotoran 8 kintalan ya Pak. Sampai 1 ton ini enggak. Itu butuh tadi arang sekamnya sekitar 6 sak. 6 sak ya. 6 sak ukuran pakan ternak itu ya. Saknya pakan ternak. Kemudian arang sekam itunya ya. Kemudian arang sekamnya kira-kira 4 sak juga. Dikocor aja Pak? Iya, tidak ada apa-apa. Disiramkan gini. Kalau misalnya gembornya ndak ada atau kurang cepat ya masih disiramkan di kopiok kan nanti kan masih proses Pak dicampurkan dibalik ya. Ini Mas Mul ini ternyata ini mewakili anak muda masa kini yang suka pada dunia pertanian yang di Indonesia sudah mulai mengalami penurunan jumlah populasinya. Ini kan juga salah satu faktor utama Pak ya kesuksesan dalam pembuatan Bukasi Pak ya ini ya. Betul. Salah satunya tadi kan probiotiknya ini Pak dicampur Pak ya. Tetes ya Pak ya. Iya, molase ya. Sebenarnya jika di tempat sobat Lazismu tidak mendapatkan tetes bisa diganti dengan pakai gula tebu atau gula Jawa, gula merah. Gula merah ya. Gula merah. Jadi prosesnya ini Pak sebelum mungkin disampaikan Pak, artinya dicampur ini probiotik ini dengan perbandingan dengan air mungkin? Iya. Jadi ini nanti 1 botol besar ini itu 1,5 liter sekitar 1,5 liter ya. Iya. Itu untuk sekitar 100 liter lebih lah nanti. Air ya? Airnya itu. Nah, ini air sumur Pak ya? Ya, jangan pakai air ledeng. Air ledeng itu resiko ada kapurinya bisa membunuh bakterinya itu. Jadi air sumur ya yang paling aman ya. Hanya salah satu kuncinya adalah begini, untuk agar agresivitas apa itu daya mangsa dan daya si bakteri ini segera bekerja, itu sebaiknya disiapkan 1 hari sebelumnya. Probiotik itu dimasukkan dalam wadah, dicairkan dengan air. Kira-kira kalau 1 botol itu ya ini ya sekitar 25 atau 50 liter air ditambahi dengan gula. Diaktifkan lah itu gula, baru dimasukkan, dilarutkan. Besoknya tutup rapat ya, karena ini termasuk bakteri-bakteri bekerja pada kondisi tanpa oksigen. Nah itu nanti anaerob ya. Anaerob. Nanti besoknya kita gunakan itu untuk campuran penyiram tadi. Sampai merata.
Nanti setelah siram baru ini dibongkar Pak, dibalik ya? Ya, nanti dicangkul, ya. Sambil disiram lagi, diratakan. Ditambah lagi lah. Ini kan atasnya toh? Ya. Nah, sudah cukup. Silakan sekarang siapkan lagi. Ada yang pegang gembor. Oh iya ya. Oh ya, ini. Silakan. Ini salah satu air juga. kencingnya kambing. Ya. Air kencing kambing ini luar biasa karena kadar nitrogennya lumayan tinggi lah. Ya, di atas 1% gitu. Itu sangat berarti. Ditambahkan untuk apa? Untuk memperkaya nitrogen dan mempercepat untuk proses dekomposisinya, karena perbandingan CN rasionya akan segera tercapai. Ya, keinginan kita, harapan nanti adalah sekitar 10 lah, itulah 9-10 itu harapannya. Ini masih terlalu tinggi nih, di atas 15 ini CN rasionya. Memang limbah yang memang kadang kita anggap suatu hal yang memang tidak berharga, tapi ketika ini diproses dan baik, akhirnya nanti menjadi suatu produk yang sangat baik mungkin Pak Iwan. Insya Allah begitu. Jadi harapannya itu. Ya kalau kata Pak Haji Suki tadi itu saatnya kita kembali ke alam. Insya Allah begitu. Iya. Ya. Karena kan mungkin hari ini kelangkaan pupuk ataupun nilai harga beli pupuk yang sangat mahal. Mungkin ini menjadi bagian dari solusi Pak ya. Harapan ke depan kita ini menjadi solusi bagaimana menekan biaya pupuk ya, walaupun tidak 100% dipakai, tetap pakai pupuk kimia pabrikan, tapi ini menjadi penunjang juga nantinya Pak ya. Sekaligus ini untuk menyehatkan kembali tanah kita yang sudah terlalu sering diberi pupuk kimia ya, pupuk pabrik, pabrikan ataupun penggunaan bahan kimia lain yang bisa merusak kondisi fisika, kimia, biologi tanah. Ya. Monggo ini segera ya. Selanjutnya adalah langkah berikutnya adalah ini dicangkul, diaduk. Ya, diaduk. Sambil satu masih pegang probiotik disiramkan, diaduk, dibuka, siramkan. Nyangkul, siram Pak ya. Oh gitu ya prosesnya ya. Nanti merata sampai di bawah. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Jadi setelah nanti dicampur merata ya, ini probiotik sudah menginokulasi atau disiramkan ke media bahan organik kayak nutrisi inilah ya. Gitu. Ini nanti bisa dua cara sebenarnya. Kalau secara massal masif langsung ini ditutup dengan terpal. Diterpal ya Pak ya. Ditimbun dulu, dinaikkan sampai gunduan kira-kira sekitar 1 meter lah, ya, atau kurang sedikit lah. Terus ditutup dengan terpal, ditutup rapat, tidak kena oksigen. Insya Allah nanti itu akan terjadi proses fermentasi dan muncul panas kan. Nah, panas itu bermanfaat untuk membunuh berbagai jenis bakteri negatif dan telur-telur serangga pengganggu ya, pes itu bisa seperti telur gayas atau spora jamur yang negatif tidak tahan pada suhu di atas 60 itu akan mati. Sehingga nanti ini sehat dari pes ya, dari serangga maupun bakteri atau jamur yang negatif itu. Nah setelah itu bisa juga dengan cara nanti dikemas, masukkan ke sak plastik ya, plastik tutup rapat, jadi nggak kena oksigen. Nah tadi ada dua cara, mungkin kalau kita punya tempat yang terbatas mungkin Pak, salah satu untuk pengemasan itu adalah solusi juga Pak ya. Nah salah satunya kita sudah siapkan itu kantong sampah plastik itu. Nah itu akan dibungkus di situ, tapi luarnya kita kasihkan bekasnya pupuk ini Pak ya. Jadi double begitu ya, agar aman ya. Agar aman diikat. Itu hanya didiamkan saja Pak. Diamkan saja sudah itu. Nah, yang sebenarnya yang bagus adalah nanti kalau masal seperti ini. Dan bahan ini besar ya. Itu nanti sekitar 7 hari sampai 10 hari sekali itu dibongkar. Karena nanti panasnya tinggi, ini 3-4 hari lagi itu suhunya bisa tinggi itu. Itu tinggi itu bisa dibongkar. Harus dibongkar ya Pak ya. Kurangi itu supaya nanti tidak bunuh diri pada probiotik positif yang kita gunakan itu dibongkar. Tapi kalau badan massa yang didekomposisi tidak terlalu besar, biasanya nggak sampai terlalu tinggi. Gitu ya. Saran saya nanti ya terserah nanti mau pakai itu. Hanya kalau yang di saki itu nanti
itu butuh waktu agak relatif lebih lama ya. Standarnya berapa minggu Pak? Ini seorang 4 minggu sudah bisa jadi, bahkan mungkin bisa kurang nanti. Karena tadi saya lihat bahannya sudah mengalami dekomposisi awal secara alami kan, pembiaran itu sudah lebih cepat itu. Jadi ini selesai ini tinggal pengemasan atau ditumpuk jadi satu Pak ya? Boleh, jadi nanti ini diginikan, ditumpuk seperti gunung panjang itu, baru terpal. Ya. Atau nanti dibungkus pakai atau nanti disaki, masukkan, simpan sudah. Jadi praktis nanti. Untuk beberapa tinggal butuh 1 sak bisa pakai. Dan nanti terserah monggo Lasis mau bermanfaat lebih lanjut, saya kurang paham tapi jelas. Ini sebenarnya Pak, tujuan dari semua ini. Tindak lanjutnya itu yang ingin Pak Andaka harapkan ke depan itu seperti apa Pak? Jadi nanti ini khusus untuk petani kota lah gitu ya. Apa istilahnya urban farming ya. Nah, nanti ini bisa digunakan untuk penanaman berbagai tanaman, apakah itu hortikultura, bunga, buah, atau sayur ya, atau mungkin jamu-jamuan itu atau empon-empon di rumah itu bisa kita memanfaatkan dengan formulasi sebagai berikut. Jadi nanti ini satu bagian ini itu dicampur dengan tanah 2 bagian. 2 bagian, 1:2 Pak ya? 1:2, dimasukkan ke dalam pot terserah atau sak buatan sendiri atau planter bag buatan sendiri dari sak-sak yang tidak dipakai itu masukkan. Nah ini digunakan untuk media tanam terserah nanti. Atau untuk pembibitan boleh, monggo. Jadi tanah dengan perbandingan yang saya maksud tadi dibeber atau diatur dalam sebuah media pembenihan, pembenihan cabai dan sebagainya. Nah, nanti sebar di situ bisa untuk pembenihan. Nah, juga mungkin sebagai informasi kepada Sobat Lazismu bahwa media ini kita juga siapkan. Salah satunya adalah sebagai bahan bagi warga Muhammadiyah khususnya dan juga donatur Lazismu yang memang ingin menambah sebuah kesibukan di rumah ya untuk menanam. Kita siapkan juga media ini. Nanti kita akan berikan secara gratis dan juga kita juga menyiapkan bibit Pak cabai dan tomat Pak yang sudah kita semai oleh Pak Haji Suki di sini. Itu juga akan kami berikan. Jadi warga Muhammadiyah, donatur Lazismu yang memang berkeinginan untuk menanam di sekitar rumahnya, tidak perlu banyak. Hanya beberapa pot bunga atau polybag saja itu bisa dimanfaatkan dan bisa menghubungi tim Lazismu. Nanti kita siapkan bibitnya. Yang tersedia itu adalah bibit cabai dan bibit tomat. Dan juga kita akan ketika ini sudah jadi kita akan kemas juga Pak. Kita akan berikan juga. Jadi bibit plus media tanam tinggal dicampurkan oleh tanah yang di sekitar tempat Sobat Lazismu di rumah dan bisa langsung ditanam, bisa menggunakan pot jika punya ataupun polybag. Bisa ditanam di sekitar depan halaman rumah. Nah, itu sebagai nanti hasilnya buahnya bisa kita nikmati bersama. Nah, itu Sobat Lazismu proses pembuatan bokasi. Nanti kita tunggu masih proses memasukkan ke dalam sak ya. Dan juga sebagai mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi Sobat Lazismu yang mungkin ingin juga mempraktekkan di rumah dengan media kotoran hewan apapun yang ada diproses seperti yang sudah disampaikan Pak Andaka. Dan itu juga bisa, mari kita kembali ke alam, mari kita memanfaatkan limbah untuk menjadi suatu hal yang berkah ya Pak ya. Amin, amin. Mungkin itu Sobat Lazismu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm okay.